Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman. Semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini saya membuat video pembelajaran kembali. Saya hari ini membuat video pembelajaran tentang bagan pertandingan. Nah, teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi panitia pertandingan. Pada saat saya menjadi panitia pertandingan, saya mengundang 6 tim. Ketika saya mengundang 6 tim, saya membuat bagan pertandingannya seperti ini. Ya, saya buat bagan pertandingannya seperti ini. Ketika membuat bagan pertandingan dengan sistem gugur, 6 tim dengan cara seperti ini, menurut kalian benar atau tidak? Atau membuat bagan pertandingan 6 tim dengan cara seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Atau kamu punya jawaban sendiri? Kira-kira yang mana yang benar? Oke, silahkan disimpan dulu jawabannya. Dan teman-teman kita akan melihat, kita akan dalami apa itu yang namanya sistem pertandingan. Ketika menjadi panitia pertandingan, kita harus tahu, kita harus punya rancangan bagaimana membuat sistem pertandingan. Nah, sistem pertandingan itu adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan serangkaian proses dalam suatu pertandingan. Dan itu dibagi menjadi berbagai macam. Sistem pertandingan itu umumnya ada 3 macam. Ada sistem gugur, ada sistem kompetisi, ada juga sistem kombinasi. Nah, kita kenal sistem gugur. Sistem gugur itu adalah sistem yang setiap kali tanding harus ada pemenangnya. Ketika dalam pertandingan sepak bola, pertandingan itu sudah 90 menit dan skornya masih sama, kalau dia menggunakan sistem gugur, harus ada perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu masih sama, harus ada adu penalti. Pokoknya pertandingan itu harus ketemu siapa pemenangnya. Itu sistem gugur. Yang kedua, sistem kompetisi. Sistem kompetisi sering kita kenal juga dengan sistem grup. Grup A, grup B, grup C. Biasanya masing-masing grup saling ketemu dan diambil juara grup dan runner up. Biasanya seperti itu. Dan itu juga disebut dengan sistem poin ya. Menang poinnya 3, seri poinnya 1, dan kalah poinnya 0. Yang ketiga sistem kombinasi. Sistem kombinasi sendiri adalah perpaduan antara sistem kompetisi dengan sistem gugur. Ini biasanya terjadi pada Piala Dunia, teman-teman. Piala Dunia itu ada sistem grup, terus runner up, juara grup, terus masuk ke babak selanjutnya dia menggunakan sistem gugur. Nah, biasanya Piala Dunia menggunakan sistem kombinasi. Nah, kita hari ini membahas tentang sistem gugur dulu ya. Video ini membahas tentang sistem gugur. Sistem gugur adalah sistem yang setiap kali tanding harus ada juara. Dan ini dibagi menjadi 2 macam. Ada gugur tunggal, ada gugur ganda. Kalau gugur tunggal, ketika peserta kalah, tidak ada kesempatan untuk main lagi. Kalah ya udah, nggak ada kesempatan untuk main lagi. Tapi gugur ganda, ketika peserta kalah, masih ada 1 kali kesempatan untuk main lagi. Jadi kalahnya, kalau udah 2 kali, udah silakan pergi gitu ya. Ada 2 kali kesempatan untuk main, ya, untuk gugur ganda. Nah, kita akan lihat teman-teman. Ini contoh sistem gugur tunggal dan gugur ganda. Kita lihat. Ini gugur tunggal. Kalau gugur tunggal, A lawan B, A menang, B kalah, B udah nggak boleh main lagi. Dia udah silahkan pergi. Udah nggak ikut pertandingan lagi. Tapi beda ceritanya ketika sistem itu pakai sistem gugur ganda. Ketika A lawan B, B kalah, B masih ada kesempatan untuk melawan yang kalah C dan yang kalah D. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk menjadi juara. Kapan-kapan kita bahas ya tentang sistem gugur ganda ini. Nah, teman-teman, kita gugur tunggal. Nah, yang perlu di sini adalah yang perlu kita pahami bahwa untuk membuat bagannya kita harus menggunakan angka acuan atau angka patokan. Ini akan menjadi acuan kita dalam pembuatan sketsa atau bagannya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya buatkan 2 contoh terlebih dahulu, yaitu contoh untuk 4 peserta. Nah, untuk 4 peserta ini kan langsung ada di bagian angka acuan. Angka acuan ini kelipatan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, jika sudah ada di angka acuan, gampang membuat sketsanya bagannya. Artinya tidak ada permasalahan teman-teman ya. Tinggal kita buat saja angka berurutan ke bawah, lalu kita buat garis hubung ya. Garis hubung 1 dengan 2, 3 dengan 4.
Nah, ini di sini kalau 4 peserta artinya langsung semifinal teman-teman ya, langsung babak lanjutannya final, dan yang terakhir ya yaitu sang juaranya, seperti itu ya. Jadi 1 lawan 2, 3 dan 4 yang menang langsung masuk ke final. Tidak ada permasalahan untuk 4 peserta karena sudah masuk ke dalam angka acuan ini. Jadi seimbang ya, lawannya juga seimbang ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk 8 peserta juga seperti itu teman-teman ya. Untuk 8 peserta sudah ada juga di angka acuan 8. Jadi untuk membuatnya juga gampang juga ya, tinggal kita buat garis hubung aja, 1 lawan 2 secara berurut seperti itu. Di sini artinya langsung masuk ke 8 besar, yang menang baru masuk ke semifinal ya, 4 besar. Menang lagi juga berarti final, dan yang terakhir ya tanpa terkalahkan artinya sang juaranya di posisi 1. Tidak ada permasalahan untuk angka-angka genap sesuai dengan angka acuan. Nah, di sini yang menjadi permasalahan kesulitan dalam pembuatan bagan sistem gugur ini untuk angka-angka di luar angka acuan. Contoh ya. Contoh misalkan angka yang kurang dari angka acuan ya. 7 peserta ya. 7 peserta ini berarti nggak ada di sini teman-teman ya. Angka acuan kita tadi kalau mau melihat di sini 2, 4, 8, 16, 32. Sedangkan sini 7 peserta ya. 7 peserta berarti nggak ada di sini angka acuannya ya, nggak masuk ke dalam angka acuan. Nah, bagaimana caranya ya? Untuk yang 7 peserta artinya kurang dari angka acuan ya. Angka acuan mana yang terdekat? Berarti 8 ya. Kalau 7 ke 4 ya, terlalu jauh ya posisinya. Kalau 7 ke 8 hanya selisih 1 angka, artinya kurang 1 dari angka 8. Nah, untuk yang kurang ya, cara pembuatannya berbeda. Untuk yang kurang itu kita menggunakan namanya sistem by. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang perhatikan, untuk yang kurang ya kita gunakan sistem by ya. Nah, contoh kalau kita aplikasikan ke bagan seperti ini, 1, 2 sampai 7. Nah, bingung kita ya. Jadi 1 lawan 2 garis hubungnya, 3 lawan 4, 5, 6. Nah, posisi 7 ini lawan siapa? Nggak ada ya. Nah, untuk mensiasati tadi maka kita gunakan by. Maka jika kita aplikasikan, maka posisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi 1 lawan 2, 3, 4, 5 lawan 6, 7 tadi ya, lawannya by. Jadi angka patokan 8 ini kita gantikan jadi by. Ini untuk yang kurang dari angka acuan. Nah, sedangkan untuk angka yang lebih dari angka acuan, contoh misalkan di sini pesertanya 9 peserta. Nah, untuk 9 peserta artinya lebih dari angka acuan. Angka acuan terdekatnya yaitu 8, masih tetap 8 karena selisih 8 dengan 9 itu 1 angka ya. Karena kalau 9 ke angka acuan 16 selisihnya 5 ya, jadi lebih jauh. Jadi kita tetap menggunakan angka acuan 8. Artinya biar kembali ke angka acuan harus kita kerucutkan terlebih dahulu teman-teman ya, karena berhubungan berlebih ya pesertanya. Agar pesertanya menjadi 8, artinya kita akan adakan pengerucutan. Itulah dinamakan sistem pendahuluan. Nah ya, berbeda ya. Untuk angka yang kurang kita gunakan by, sedangkan angka yang berlebih dari angka acuan kita gunakan namanya sistem pendahuluan. Oke, nah di sini kita aplikasi langsung ke bagan ya teman, ke sketsa. Kita buat 1 sampai posisi 9. Maka di sini posisi 9-nya akan kebingungan, tidak ada lawan ya pesertanya. Karena angka genapnya 8, di sini ganjil. Nah, untuk mensiasati kelebihan peserta seperti ini ya, maka kita gunakan babak pendahuluan. Oke, kita langsung aplikasikan ke sini. Jadi posisi 1 lawan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8. Nah, ini ya angka acuan kita 8. Agar ya, sedangkan peserta berlebih, maka di sini kita adakan pertandingan pendahuluan terlebih dahulu ya. Nah, antara 8 dan 9 ya, kita adakan pertandingan. Nah, untuk mengkerucutkan menjadi angka 8 ya, jumlahnya jadi pesertanya 8 kembali, maka kita akan adakan pertandingan pendahuluan. Bagaimana pendahuluan ini? Ya, pendahuluan ini kita undi. Ya teman-teman ya, kita undi ya. Siapa yang dapat undian nomor 8 atau 9, maka dia artinya mengikuti babak pendahuluan ya. Jadi nggak harus adil ya teman-teman ya. Bukan kita asal taruh aja. Jadi kita undi posisi 89 berarti dia harus
melakukan babak pendahuluan. Kalau lolos, yang menang baru masuk ke babak penyisian di sini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi intinya kalau di angka patokannya berlebih, kita adakan babak pendahuluan untuk mengkerucutkan peserta. Sedangkan kalau angka jumlah pesertanya kurang dari angka acuan, maka kita adakan tambahkan buy ya, tinggal menambahkan buy saja ya. Oke. Ya, teman-teman, seperti yang disampaikan di video tadi bahwa langkah pertama ketika kita membuat bagan pertandingan adalah menentukan angka acuannya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa angka acuan adalah 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Seperti itu. Ketika membuat 4, 8, 16 itu kan gampang. Nah, caranya adalah menentukan angka acuan. Ditentukan angka acuan dulu. Kalau misalkan 7 paling dekat angka acuannya berapa? Tadi kan seperti itu. Nah, jika kurang dari angka acuan, pakai sistem buy. Jika lebih dari angka acuan, pakai sistem pendahuluan. Ya. Jika kurang dari angka acuan, sistem buy. Jika lebih dari angka acuan, sistem pendahuluan. Nah, teman-teman, jika kita pakai sistem buy, kita harus tahu bagaimana cara menempatkan buy-nya di mana. Kita harus tahu. Nah, misalkan buy-nya ada 3, penempatan buy yang pertama, yang dapat buy pertama adalah atas, yang kedua bawah, atau sebaliknya. Yang pertama bawah, yang kedua atas, ini nggak masalah dibalik. Tetapi kalau yang ketiga biasanya di tengah. Jadi urutannya atas, bawah, tengah. Atau bawah, atas, tengah. Nah, teman-teman, kita lihat lagi. Nih, saya buat bagan pertandingan 6 peserta. Ingat ya, saya buat bagan pertandingan 6 peserta. Kalau saya buatnya seperti ini, salahnya di mana? Ketika kita sudah mendengarkan penjelasannya tadi. Ya, salahnya penempatan buy-nya. Penempatan buy yang pertama letakkan di atas, 1. Oke, sudah benar. Penempatan buy kedua letakkan di bawah. Nah, pada saat saya bikin seperti ini, pada saat saya buat seperti ini tim yang dapat nomor 6 ini, posisi 6 ini, dia protes, kenapa saya tidak dapat buy, kenapa buy-nya di posisi 4, harusnya buy-nya di posisi 6. Ya memang benar aturannya seperti itu. Tetapi mau gimana lagi? Pada waktu technical meeting saya sudah buat seperti ini, saya sudah bagi, saya sudah atur. Tapi memang itu menjadi pengalaman buat saya juga supaya ke depan lebih baik lagi. Nah, teman-teman, jadi dari bagan pertandingan yang saya buat ini adalah kebalik penempatan buy-nya. Harusnya buy-nya diletakkan di 6. Karena ada 2 buy, ini letakkan di 1, atas dan bawah, bukan tengah. Jadi penempatan buy yang pertama letakkan di atas, kedua bawah, atau sebaliknya. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa di dalam membuat event ada yang namanya aturan pertandingan dan aturan permainan. Kalau aturan pertandingan itu bisa diubah oleh panitia. Aturan pertandingan itu seperti kita buat bagian pertandingannya pakai sistem apa, kalau hujan bagaimana, prosedurnya itu bisa dibuat, bisa diatur oleh panitia. Tetapi ketika aturan permainan itu nggak bisa diubah, apalagi itu permainan resmi ya. Kita nggak bisa ubah permainan, apalagi itu permainan resmi atau event resmi, aturan permainan nggak bisa diubah. Aturan permainan dari sananya. Kita nggak bisa ubah ketika main volley itu yang awalnya 3 sentuhan menjadi 4 sentuhan, menjadi 2 sentuhan saja ya, nggak bisa. Game volley itu harus sampai 25. Tapi aturan pertandingan itu bisa diotak-atik oleh panitianya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan satu lagi, ini hanya untuk pembelajaran. Terima kasih semua, semoga tetap sehat selalu. Sampai jumpa lagi.